Orang tua dengan anak punya perselisihan itu biasa. Orang tua dengan anak beda persepsi, beda pandangan itu biasa. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kayat Nobita. Banyak orang tua yang stres karena punya perbedaan pandangan dengan anak. Banyak orang tua yang depresi karena tidak bisa menerima perbedaan anak dengan dia. Padahal itu tidak bisa terjadi seharusnya. Secara alamiah saja kan dari usia sudah berbeda, dari fisik sudah berbeda, dari pandangan sudah berbeda, dan dari kepemilikan juga sudah berbeda. Ya kan? Dulu milik kita, sekarang yang miliki banyak. Istrinya, suaminya, lingkungannya, pekerjaannya. Jadi itu yang menyebabkan perbedaan. Nah, perbedaan itu satu adalah ketergantungan dan kemandirian. Anak membutuhkan orang tua untuk tumbuh, dan dia itu pasti bergantung ya. Tapi pada saat yang sama, mereka ingin menjadi mandiri dan bebas dari kontrol orang tua. Jadi pada mulanya anak itu kan bergantung pada orang tua. Nah itu tidak boleh kita tuntut bahwa kamu sudah saya beginikan, nuntut jasa, tidak bisa. Karena itu memang kewajiban orang tua. Dulu anak itu bergantung, sekarang dia mandiri. Satu sisi dia ingin bergantung, satu sisi dia harus mandiri. Nah mandiri ini yang kadang lepas kontrol, tidak sesuai dengan persepsi kita. Caranya ya secara alamiah terima saja perbedaan itu. Nah yang kedua adalah perlu perhatian dan ingin sendiri. Jadi anak seringkali menginginkan perhatian penuh dari orang tua. Tapi mereka kan ada saatnya ingin memiliki ruang pribadi dan waktu untuk diri sendiri. Jadi satu sisi anak itu perlu bantuan kita, tapi satu sisi dia ingin tanpa dibantu. Jadi jangan terus orang tua ingin membantu, terus bisa jadi dia nggak ingin dibantu. Nah, terbuka saja mengalir apa adanya, dia akan bisa mengatasi hubungan antara anak dan orang tua. Nah, yang ketiga itu menerima dan menolak nasihat. Ya, ini jelas ya, orang tua memberikan nasihat untuk kebaikan anak, tapi anak mungkin merasa nasihat tersebut tidak berguna atau terlalu banyak sehingga mereka menolaknya. Jadi maksudnya orang tua ingin memberi nasihat, tapi anak merasa nasihat itu nggak penting karena dia sudah merasa mandiri tadi. Ya makanya kita, udahlah ketika anak kita lepas di dunia nyatanya, di alam bebas, ya sudah, kita jangan terus merasa ingin menasihati. Karena nasihat yang diperoleh sudah mulai banyak sumbernya, dari buku, dari cerita temannya, dari orang lain. Yang penting nilai kesantunan keluarga, kesopanan keluarga itu tetap terjaga. Nah yang keempat adalah mengharapkan perlindungan, tapi anak ingin merdeka. Jadi anak itu kan ingin dilindungi. Dia mengharapkan perlindungan dan rasa aman dari orang tua. Dan dia kepingin banget. Tetapi pada saat yang sama mereka ingin merdeka untuk membuat keputusan sendiri. Nah inilah paradok yang terjadi. Jadi kesadaran orang tua itu diperlukan. Dan dia tahu realitasnya memang begitu. Ya. Yang kelima adalah kebutuhan emosional dan kemandirian emosional. Anak itu kan membutuhkan dukungan emosional dari orang tua, tapi dia juga ingin mengembangkan kemandirian emosional, menghadapi masalahnya sendiri. Jadi jangan terlalu menutup perlindungan emosional, karena anak punya emosional sendiri. Jadi nggak usah lah kita kaku, nanti jadi stres. Karena anak punya gerak sendiri, ya, punya dunia sendirilah. Yang keenam, mengikuti aturan vs mengekspresikan diri. Orang tua itu kan menetapkan aturan untuk menjaga anak, tapi biasalah anak ingin mengekspresikan diri dan memiliki kebebasan untuk membuat pilihan sendiri.
Jadi jangan kaku, aturan kita harus diterapkan. Semakin anak dewasa, semakin anak juga punya anak, sudah dia punya aturan sendiri. Jadi kita nggak usah nagih aturan yang dulu kita terapkan. Untuk bahan cerita boleh. Untuk apa sih? Supaya nggak stres, supaya bahagia. Ya. Nah yang ketujuh adalah bergantung pada pengalaman, PS membuat pengalaman baru. Orang tua sering berbagi pengalaman untuk membantu anak belajar, tapi anak mungkin ingin menciptakan pengalaman baru tanpa terlalu bergantung pada pengalaman orang tuanya. Dan itulah hidup. Semakin anak kaya pengalaman, semakin bagus. Tapi ingat, pengalaman dia bisa jadi nggak sama dengan kita. Sehingga kita tidak bisa ketat, anak harus mengikuti pengalaman seperti kita. Tidak bisa. Dunia ini kan terus berkembang. Ya. Nah, berikutnya yang ke-8 adalah menerima warisan dan menciptakan identitas diri. Anak itu kan mewarisi nilai-nilai dan tradisi dari orang tua, tapi mereka ingin menciptakan identitas sendiri. Dan itulah hidup, jadi jangan takut. Warisan jangan kita kakukan harus diikuti anak. Ya. Nah, yang ke-9, mengharapkan pengakuan dan menolak validasi. Anak itu, ya kan, coba pikirkan, pasti mengharapkan pengakuan dan pujian dari orang tua. Tapi ingat ya, ada kalanya mereka menolak validasi eksternal dan ingin merasa cukup dengan diri sendiri. Jadi dia melakukan penolakan kalau diingatkan, kalau ditegur, karena dia punya validasi sendiri. Jadi cukup diam saja supaya orang tua bahagia, supaya usia lanjut bahagia. Nah yang ke-10, adalah merasa terhubung dan merasa terpisah. Jadi gini loh, anak itu merasa terhubung dengan orang tua melalui hubungan keluarga, ya kan? Tapi mereka juga mengalami fase saat mereka merasa perlu jarak, merasa terpisah untuk mengembangkan diri sendiri. Jadi kalau anak jarang ke rumah orang tua, itu mungkin ada urusan lain. Kalau anak lama tidak menghubungi orang tua, itu pasti ada urusan lain. Jadi nggak boleh sewot. Di sini senang, di sana senang. Ya, tidak boleh keluh kesah. Itulah perbedaan orang tua dan anak dari sisi paradok yang tentu berlawanan. Asal kita jalan mengalir saja, menerima keadaan, situasi kita terima dengan apa adanya, orang tua pasti bahagia. Demikian ya. Salam Kayan Bintang. Audio Jungle.